kan. Si pelaku boleh ditangkap dan masuk penjara, kena denda dan sebagainya seperti itu. Tapi apakah video dari anak-anak kita itu akan bisa dihilangkan? Kan belum tentu gitu kan. Kalaupun ibaratnya aparat kepolisian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Kali ini gue memiliki sebuah informasi ini gue rasa sangat penting ya untuk kita semua, terutama juga untuk para generasi baru yang kebetulan sudah memiliki anak kayak gue, atau juga mungkin para orang tua khususnya seperti itu ya gitu, yang memiliki anak di bawah umur, gadis berusia 15 tahun ke bawah seperti itu ya teman-teman. Nah, modus kejahatan ini kejahatan pelecehan terhadap anak di bawah umur gitu kan, dan dikenal dengan istilah grooming seperti itu gitu kan. Seperti apa modusnya yang kemarin-kemarin atau yang baru-baru ini juga, maksud gue yang baru-baru ini diungkap oleh Bareskrim Polri tentang grooming ini gitu teman-teman. Nah, kejahatan ini dilakukan melalui sosial media seperti itu gitu kan, dan ditemukan ratusan foto anak di bawah umur seperti itu. Nah, jadi si pelaku kejahatan ini dia memerintahkan si anak dengan cara, ya sebelum si anak itu diperintah tentu dia melakukan cara-cara yang yang efektif untuk menaklukkan dan supaya si anak itu mau menuruti apa yang diperintahkannya seperti itu gitu kan. Dan si anak itu ya diperintahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya ya tidak senonoh seperti itu atau tidaklah baik seperti itu gitu kan. Nah, mereka biasanya membujuk si anak itu dengan mungkin memberikan maksudnya dengan memberikan iming-iming uang dan lain seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, maksud gue semoga dengan gue menyampaikan semua ini tuh orang tua dan juga teman-teman generasi baru yang khususnya sudah kebetulan menikah dan punya anak, kalian bisa bisa waspada dan bisa lebih ketat lagi di dalam menjaga anaknya seperti itu teman-teman. Nah, informasi yang beredar sepengetahuan gue saat ini adalah ada 1.300 sekian gitu ya foto yang ditemukan dan juga video anak, dan konon katanya pelakunya adalah TR seperti itu. Gue sendiri sih belum bisa memastikan siapakah TR itu ya teman-teman. Dan modusnya itu yang gue dapatkan informasi dari Bareskrim Polri dan KPAI. Jadi si pelaku itu melakukan pemalsuan akun gitu. Kayak misalnya dia mengambil salah satu foto dari seseorang atau dari seorang perempuan, terus kemudian dia membuat akun palsu itu dengan foto si perempuan yang dia curi fotonya itu seperti itu teman-teman gitu. Nah, kemudian setelah dia mencuri foto si perempuan itu, si pelaku itu dia membuat akun yang sama seperti itu gitu kan. Membuat akun yang sama, kemudian juga si orang itu ibaratnya followernya tuh ya yang diambil pastinya adalah pemilik akun yang memiliki banyak anak perempuan yang menjadi pengikutnya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian dia memfollow semua anak-anak pengikutnya itu seperti itu teman-teman gitu kan. Jadi misalnya gue nih gitu kan, gue ini misalnya di foto gue terus kemudian di Instagram diambil gitu kan, terus kemudian si pelaku ini membuat Instagram dengan persis seperti Instagram gue gitu kan, baik dari nomor telepon dan sebagainya seperti itu. Kemudian dia memfollow semua follower yang memfollow gue pada saat itu gitu kan. Nah, dia follow balik semua tuh dengan akun palsu itu gitu kan. Nah, dengan itu tuh dia maksudnya itu tuh sebagai langkah awal dia melakukan kejahatan itu gitu. Nah, kemudian si pelaku ini juga melakukan profiling terhadap orang yang dia colong fotonya itu, terus kemudian dia melakukan itu juga terhadap para orang-orang yang menjadi pengikut si orang yang dicolong itu tadi. Nah, khususnya yang di-follow itu adalah orang-orang yang usia di bawah umur gitu, seperti anak-anak seperti itu gitu kan ya. Nah, maksud gua, apakah di Instagram ada orang-orang yang di bawah umur seperti itu? Ya mungkin saja ada, makanya ini terjadi kan seperti itu gitu teman-teman. Terus kemudian dia melakukan pendekatan dengan cara itu. Nah, dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan upaya-upaya itu, kemudian dia melakukan kontak secara pribadi dengan si anak itu ya. Tentunya melalui beberapa proses seperti itu gitu kan. Bisa mungkin melalui direct message dan sebagainya seperti itu. Nah, modus yang paling krusialnya itu atau yang biasa dikenal saat ini itu yaitu dengan istilah grooming seperti itu. Grooming itu kayak semacam grup WhatsApp ya atau seperti apa gitulah, gue agak kurang paham. Cuman yang pasti dia melakukan sebuah upaya melalui istilah grooming ini, melakukan pendekatan terhadap si anak itu gitu kan. Tujuannya ya tentu saja untuk mendapatkan kepercayaan gitu kan, supaya si anak itu ya seperti yang gue bilang di awal tadi, dia nurut terhadap apa yang dia perintahkan kan seperti itu. Kalau misalnya si anak itu sudah
apa ya, sudah dia dapatkan gitu kan, hatinya, atau katakanlah si anak itu pikirannya sudah dicuci atau mungkin sudah bisa dikendalikan seperti apa yang dia mau, seperti itu. Nah, untuk melakukan hal semacam itu ya tentu saja kan si penjahat ini dia meyakinkan si anak itu untuk apa ya, supaya percaya sama dia seperti itu gitu kan. Dan intinya apa ya, berupaya menjalin hubungan emosional. Nah, kalau misalnya si anak sudah dicuci otaknya, ibaratnya sudah berhasil dia apa ya, sudah berhasil dia bikin nurut sama dia, ya tentu saja si anak itu ya akan dieksploitasi gitu kan. Terus kemudian juga si anak itu ya akan diperintahkan melakukan hal-hal jelek seperti itu ya, seperti yang tadi dibilang bahwa apa ya, yang gue bilang tadi, ada anak di bawah umur dengan berfoto dan kemudian dia juga apa ya, melakukan video gitu kan, atau membuat video tanpa busana seperti itu. Ini kan cukup berbahaya ya buat orang-orang yang katakanlah para generasi baru yang sudah memiliki anak, ataupun ya para orang tua yang memiliki anak ya, khususnya seperti itu. Nah, dia apa yang harus diwaspadai itu ya, si pelaku ini juga di apa ya, di dalam grooming ini dia apa ya namanya ya, apa ya, sangat pintar gitu. Dia seperti misalnya dia mengaku dia masih muda dan seumuran dengan anak itu, bla bla segala macam gitu kan. Cuman yang pasti intinya di sini sebagai orang tua kita harus waspada gitu kan. Dan gua rasa ini wajib banget gitu para orang tua tahu hal ini, dan kemudian bisa mengontrol anaknya akan apa namanya, apa supaya tidak terjebak kepada hal-hal semacam ini, karena ini akan apa ya, berdampak buruk kepada si anak itu dan tentu saja kepada kita juga sebagai orang tua ya. Dan menurut informasi yang gua dengar gitu kan, si pelaku ini dia modusnya itu cukup luar biasa keren lah gitu kan, luar biasa kurang ajar gitu. Maksudnya luar biasa keren, kenapa? Karena dia bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan arahan-arahan kepada si anak itu agar si anak itu bagaimanapun caranya harus menurut sama dia gitu. Tapi di sisi lain dia juga memberikan ancaman ketika si anak itu tidak mau nurut. Ini kan cukup mengerikan sebenarnya kan, hal-hal semacam ini. Kalau sampai terjadi kepada keturunan kita ini, wah, kita harus berbuat apa gitu kan, kita akan seemosi apa kan, seperti itu gitu kan. Ini kan benar-benar kurang ajar gitu kan. Nah, kemudian setelah itu semua apa ya dilakukan oleh si anak itu, ya si anak itu kan tentu saja dia terbujuk, terus katakanlah dia terpincut, atau katakanlah dia mungkin sudah terlanjur nyaman di situ tanpa si anak itu menyadari bahwa dirinya telah dieksploitasi oleh si pelaku itu, oleh si jahat itu. Si anak itu juga biasanya dimintai nomor telepon gitu, supaya apa, supaya nanti ke depannya dia bisa melakukan apa ya, bisa lebih apa sih, lebih privat lagi mungkin gitu kan, di dalam melancarkan kejahatan-kejahatannya. Nah, siapa sih pelaku-pelaku grooming ini gitu kan, atau pelaku-pelaku kejahatan ini? Nah, siapapun bisa gitu kan, bisa orang terdekat di dalam keluarga kita pun bisa gitu kan, bisa orang asing yang menggunakan foto orang lain juga bisa gitu kan, atau dia apa ya, bisa juga dia mengatasnamakan pacarnya dan lain sebagainya gitu. Kalau pacar sih mungkin enggak ya, karena kita sudah punya japri pribadi kan, apa, jalur pribadi seperti itu ya teman-teman. Cuman intinya kita harus waspada gitu di setiap keadaan dimanapun itu gitu kan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang apa ya, yang tumbuh di dalam diri kita sebagai orang tua, yaitu harus kita buktikan sekarang-sekarang ini, karena memang keadaannya sangat genting itu sekarang-sekarang ini. Nah, yang ramai diperbincangkan di sosial media hari ini itu adalah pelaku dia orang asing. Artinya orang asing di sini bukan orang bule ya, maksud gua adalah orang asing di sini tuh orang yang tidak dikenal gitu kan. Orang yang tidak dikenal gitu. Nah, dan anehnya lagi dia adalah seorang napi katanya gitu kan. Kok bisa gitu kan, di dalam penjara dia bisa mengakses internet sedemikian mudahnya gitu. Karena ini entah juga nih, ini gimana nih Pak polisi gitu kan, kecolongan apa gimana nih teman-teman kepolisian ya. Konon katanya menurut informasi dia ada di Surabaya gitu kan, dan sudah menjalani hukuman pidana selama 2 tahun. Si pelaku itu sendiri juga divonis 7, sekian tahun kalau nggak salah gitu kan. Kenapa? Kasus apa gitu? Ya dia mencabuli tetangganya kan, seperti itu. Tetangganya apa, anak tetangganya gue agak lupa lagi tuh informasinya, seperti itu gitu ya. Dan yang pasti anak yang dilecehkannya itu adalah anak di bawah umur. Nah, juga buat orang-orang yang mungkin kepikiran untuk melakukan kejahatan, lo jangan main-main gitu kan. Di sini ada hukum yang mengancam tentang apa ya, yang mengancam perbuatan-perbuatan ini gitu kan. Seperti misalnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak, terus kemudian Undang-Undang Kekerasan terhadap apa ya, anak gitu kan, terus Undang-Undang Pelecehan dan sebagainya. Pokoknya banyak undang-undang yang mengancam apa ya, perbuatan lu itu gitu. Jadi lu jangan main-main gitu kan. Nah, salah satu yang mengancam adalah Undang-Undang Perlindungan Anak gitu kan, yang mengancam gitu kan. Undang-Undang Perlindungan Anak ini pasal 36E kalau tidak salah ya. Dicek lagi aja sama kalian. Nah, di situ jelas, di situ ada larangan terhadap anak untuk
atau terhadap orang untuk melakukan perbuatan cabul gitu kan kepada si anak gitu kan, atau kita melakukan kepada si anak itu. Kemudian juga ada pasal 82 ya kalau tidak salah. Nah, di situ dijelaskan tentang ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah gitu kan. Dari mana lo punya duit segitu gitu kan. Kalaupun lo punya duit segitu kan ya penjaranya kan tetap aja kan seperti itu gitu teman-teman. Jadi hati-hatilah buat kalian-kalian para pelaku itu semua. Kemudian kan ada juga undang-undang yang mengatur tentang larangan memproduksi gitu kan, terus menyebarkan dan lain sebagainya. Itu intinya begitu banyak perlindungan pemerintah juga terhadap anak itu gitu kan. Tetapi di balik banyaknya perlindungan pemerintah terhadap anak-anak kita seperti itu gitu kan, bukan artinya kita harus merasa tenang gitu, tetap kita juga harus menjadi harus waspada gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu terjadi kepada anak kita gitu kan, terus kita mau melaporkan, apakah cukup dengan itu? Tetap tidak cukup dengan itu. Kenapa? Karena video dari anak-anak kita sudah terlanjur menyebar kemana-mana gitu kan. Si pelaku boleh ditangkap dan masuk penjara, kena denda dan sebagainya seperti itu. Tapi apakah video dari anak-anak kita itu akan bisa dihilangkan? Kan belum tentu gitu kan. Kalaupun ibaratnya aparat kepolisian gitu kan, para pemerintah gitu kan, bisa menghilangkan itu gitu kan, menutup akun media sosial itu, tapi orang-orang yang sudah terlanjur mengunduh itu semua gimana kan gitu kan, dia sudah menyimpan di filenya pribadi kan gitu. Kalau misalnya orang sudah mengunduh, sudah menyimpan di filenya pribadi, ya kan, siapa yang bisa menghapus itu semua? Karena ya cuman si pemilik ponsel itu sendiri yang bisa menghapuskan seperti itu. Jadi buat para orang tua, kita harus benar-benar menjaga anak kita jangan sampai hal itu terjadi kepada anak kita seperti itu teman-teman ya, dan khususnya para orang tua seperti itu. Nah, kemudian buat para pelaku lagi nih gue tegasin bahwa kalau misalnya sepengetahuan gue gitu kan, dari yang gue baca itu kan ada begitu banyak ancaman untuk kalian semua gitu. Bahkan kalau ditotalin ancamannya itu bisa mencapai 36 tahun penjara gitu kan. Sanggup nggak kita lu menanggung itu semua gitu kan. Kalau misalnya lu usianya 40 tahun di penjara 36 tahun selesai deh lu, ya kan? Kalau misalnya lu usia 36 tahun, ya sama aja dengan kurungan seumur hidup kan, seperti itu gitu. Belum lagi denda gitu kan. Dendanya kalau diakumulasi bisa sampai 12 miliar gitu kan. Kalau lu bisa ibaratnya ada pembelanya gitu kan, lu mungkin kurungannya bisa berkurang, terus dendanya juga bisa sedikit lah. Kalau lu misalnya udah orang yang nggak memiliki kemampuan apa-apa gitu, tidak ada yang membela, selesai deh lu gitu kan. Jadi hati-hati buat lu semua gitu, berhentilah untuk melakukan itu semua gitu kan. Karena di sini dibandingkan orang jahat lebih banyak orang tua gitu kan. Lo bisa bayangin nggak kalau misalnya seluruh orang tua ngamuk ya kan? Sementara seluruh penjahat yang ada itu nggak mungkin sebanyak seluruh orang tua yang ada kan, seperti itu gitu kan. Tidak setiap orang bisa menjadi penjahat gitu, tapi setiap orang pasti menjadi orang tua gitu kan. Dan kalaupun tidak ada yang menjadi orang tua ya oke lah gitu, tapi nggak banyak kan gitu. Jadi yang lu hadapin ini para orang tua gitu. Jadi jangan macam-macam gitu loh. Nah, kemudian sebagai orang tua juga ini wajib kalian mengetahui gitu. Ciri-cirinya seperti apa sih anak-anak yang menjadi korban grooming. Nah, salah satu ciri-cirinya si anak itu biasanya menjadi sangat tertutup gitu kan. Ibaratnya mungkin dia biasanya melakukan aktivitas sehari-hari itu bersama kawan atau bersama orang-orang di sekitarnya, tapi dia lebih senang menyendiri di dalam kamar. Itu salah satu indikasi seorang anak yang terkena kekurang ajaran grooming ini gitu kan. Orang-orang yang melakukan yang membuat istilah grooming ini ya. Nah, kemudian si anak juga biasanya dia cenderung tidak suka bercerita kepada orang-orang terdekatnya gitu kan, atau katakanlah orang dewasa yang mungkin bisa memberikan nasihat yang lebih bijak gitu. Itu salah satu indikasi anak yang katanya sih salah satu indikasi dari anak yang menjadi korban grooming seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang seperti itu, ya coba kalian cross check tuh, jangan-jangan anak-anak kita menjadi salah satu korban kurang ajarnya grooming ini gitu kan. Dan kalau sampai itu terjadi sama keluarga gue nggak akan main-main gitu kan, gue tuntut dia tuh habis-habisan gitu kan. Terus salah satu indikasinya adalah si anak ini biasanya lebih suka kepada orang yang lebih tua dari dia, atau katakanlah memiliki pacar yang jauh lebih tua daripada dia. Ini juga hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak masuk akal, ya kita hendaklah berpikir gitu kan. Nah, sekarang ada berita yang begitu viral tentang grooming ini. Nah, jangan-jangan kan seperti itu. Jangan-jangan anak kita menjadi korban kan seperti itu. Kalau memang kita sudah melihat gejala-gejala semacam itu, maka hendaklah kita waspada gitu kan. Hendaklah kita coba meng-cross check dan memperhatikan anak kita lebih ketat lagi gitu. Karena semua ini juga demi kebaikan dia gitu kan. Terus salah satu indikasinya juga anak itu biasanya memiliki barang baru, terus kemudian dia memiliki uang yang cukup banyak, melebihi dari kapasitas dia sebagai seorang anak yang memiliki uang jajan dari orang tuanya. Misalnya kalau orang tua dia memberi jatah 50.000 satu hari kepada anaknya, dia bisa memiliki 200.000 uang itu kita patut dicurigai itu anak punya uang dari mana gitu kan.
Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa si anak itu berarti kemungkinan memang dikasih uang gitu kan, diam-diam dari apa oleh orang-orang oleh si penjahat-penjahat itu. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mencoba apa ya mengcross check atau misalnya menginterogasi anak kita, biasanya si anak kita juga agak sensitif gitu kan. Terus mudah emosi gitu kan. Nah, perubahan-perubahan ini hendaklah menjadi salah satu kecurigaan kita gitu kan. Tetapi jangan menuduh dulu, artinya kita coba menginterogasi dulu dengan cara yang baik terhadap anak kita, seperti itu. Nah, kalau misalnya si anak itu memiliki salah satu ciri-ciri dari itu, maka kita layak mewaspadai itu semua gitu kan. Dan kita juga layak ibaratnya mencoba meng-cross check si anak itu. Katakanlah mungkin ibaratnya apa sih? Mencurigai terus kemudian kita menginterogasi si anak itu gitu kan. Bahasa lembutnya apa sih, bukan menginterogasi ya. Ya apakah gitu terhadap anak kita supaya anak kita juga jadi berani bercerita gitu kan. Sebagai orang tua kita juga harus bisa lebih memperhatikan si anaknya. Tapi kan masalahnya kadang-kadang ada anak juga sih yang ketika diperhatiin sama orang tua malah nggak mau, lebih senang diperhatiin sama orang lain gitu kan. Padahal usia dia masih di bawah umur gitu kan. Nah, kalau misalnya dia udah besar gitu kan, dia tentu saja nggak usah kita omongin ya, karena si anak kalau udah besar dia akan ngerti ini perhatian orang tua gue sama kayak apa sama gue kayak gini, itu gue nggak bisa samain dengan perhatiannya cewek apa cowok gue gitu kan terhadap gue. Itu si anak itu nanti akan bisa membedakan gitu kan. Nah, makanya sebagai orang tua kita memperhatikan sebagai orang tua terhadap anak kita, si anak juga nggak akan masalah gitu kan, seperti apapun perilaku kita, karena itu bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua. Nah, kemudian misalnya perilaku atau perhatiannya seorang pacar terhadap pacarnya, kan tentu si anak kalau udah dewasa sudah bisa membedakan. Nah, yang bahaya adalah ketika anak kecil ini yang menjadi korban si grooming bangsat ini, maka dia nggak akan bisa ngebedain gitu mana kasih sayang dari orang tuanya dan mana kasih sayang dari orang yang jahat gitu kan. Intinya si anak itu benar-benar ngerasa terhibur di situ, ngerasa nyaman di situ, padahal dirinya telah dimanfaatkan dan dieksploitasi gitu kan. Seperti tadi itu gitu kan, disuruh berfoto tanpa busana, terus kemudian juga disuruh membuat video pribadi tanpa busana, kan seperti itu. Akhirnya foto itu, video itu ya disebarluaskan gitu. Nah, kemudian gue secara pribadi juga sebenarnya pernah mendengar salah satu informasi dari seseorang bahwa video atau foto yang cukup menarik dari seorang perempuan itu konon katanya bisa dijual belikan seperti itu gitu. Karena kita bisa bayangkan kan kalau misalnya foto anak kita atau video anak kita dijual belikan oleh si kurang ajar si bangsat itu kepada orang-orang yang sama-sama jahat seperti itu gitu kan. Akan seperti apa kita kecewanya, marahnya gitu kan. Mending kalau kita bisa ngontrol diri bahwa anak kita adalah korban gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol diri, akhirnya kita ngamuk terhadap anak kita kan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak 100% kesalahan ada di anak. Bisa jadi ada juga di orang tua gitu yang terlalu sibuk terhadap ya banyak hal kan seperti itulah teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.